down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Korota Ayuni, kelas 11 TKJ 1 Standar Industri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 9, yaitu Managing Files. Kita langsung saja ke judul materi atau ke outline. Di sini ada 9 judul materi. Yang pertama ada struktur directory pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga ada absolute PS relative path, yang keempat ada special character, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam ada perintah ls advance, yang ketujuh ada membuat directory dengan mkdir, yang kedelapan perintah cp, dan yang kesembilan perintah mv, dan yang terakhir atau yang 10 itu ada perintah rm. Kita langsung saja ke struktur directory pada Linux. Kita pergi dulu ke sini. Di sini terdapat gambar struktur directory pada Linux. Jadi dari dalam slice atau garis miring ini terdapat ada bin, ada home, tmp, lib, user, dan var. Dari home ini juga ada gen, wheel, dan chip. Dan dari wheel ini ada work dan fly. Dari user ini juga ada bin dan lib. Nah, mungkin segitu saja penjelasannya. Sekarang kita langsung saja ke Debian. Di sini sudah login. Lalu kita full screenkan. Di sini kita ke view, lalu ke sini, lalu switch, lalu tekan tombol Ctrl, Shift, dan plus. Nah, sini kita langsung saja ke kita langsung ke sini ke file. Di sini sebenarnya bisa juga dicari file itu kayak gini. Nah, Nah, di sini file atau berkas ya. Nah, di sini kita langsung saja. Nah, di sini teman-teman sudah masuk. Kita ke pencarian yang ini. Kalau tidak ada yang di sini tuh harusnya kan ada kayak tanda yang other gitu. Kalau Debiannya yang 12. Di sini karena saya memakai yang 13 jadi harus dicari. Di sini kita slice. Nah, di sini. Nah, di sini ketika sudah masuk teman-teman bisa ke sini. Nanti pokoknya ada pilihan gitu yang slice kayak gininya. Oke, di sini ada banyak sekali ya file-file yang penting nantinya. Di sini kita coba ke file yang namanya home. Yang mana kita kayak ini. Yang home, dan di sini bisa lihat kalau ini ada nama usernya. Kalau misalnya kita bikin user test, pasti di sininya juga akan ada tampilan user testnya. Oke, di sini teman-teman bisa juga ngecek di home directory, teman-teman bisa cek di sini. Nah, sini kita kembali dulu. Nah, di sini. Lalu pilih yang property. Oke, di sini belum ada parent direktorinya karena saya belum masuk ke direktori manapun. Kita coba masuk ke home lagi. Lalu klik yang ini lagi, lalu ke property. Parent foldernya adalah sales atau root ya, yang ini. Loh, kenapa home-nya nggak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder saya sekarang, karena saya berada di directory home, sedangkan di sini hanya memperlihatkan parent foldernya. Cara biar ada di parent foldernya, kita klik yang ini, yang home-nya. Lalu klik titik 3 lagi. Lalu property. Nah, di sini terlihat parent foldernya yang ini, home ya. Sekarang penjelasan yang pertama itu sudah. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Kita pergi ke sini. Kita klik yang paling bawah. Kita ini lagi, kita cari lagi karena di pencarian di Debian ini 13 tidak ada yang di bawah, harusnya kayak gini tanda plus itu. Lalu kita ke root ya, kita ke root. Nah, di sini kita disuruh memasukkan sandi. Kita masukkan. Nah, kalau seperti ini berarti kita sudah masuk. Kita cek di terminal. Itu kita cek kita cari ke terminal juga. Kita cari terminal. Nah, ini coba gambar ya. Kita terminalnya di sini, sedangkan yang ini kita alihkan ke sini. Kita di sini su, lalu kita masukkan sandinya. Tunggu sebentar. Nah, kita sudah berada di root. Kita ketik di terminalnya cd spasi slice root, lalu enter.
Nah, sekarang kita sedang berada di directory si root. Bagaimana cara melihatnya? Kalian bisa perintah pwd. Nah, di sini sudah ada ya bahwa kita sedang berada di root. Lalu kita ls. Untuk melihat isi apa saja, file apa saja yang berada pada sales routine itu. Tapi karena di foldernya itu tidak ada filenya, maka ketika kita ketikkan LA itu dia akan ada respon. Sekarang saya akan coba masuk ke directory home. Kita cd spasi slash home, oke. Dan ketika saya perintah pwd, saya berada di directory home. Ketika saya ls, nah dia akan menampilkan folder Korea kayak gini. Tuh. Kita coba cek di home yang ada di sini ya, di sini. Lalu kita ke sini. Lalu kita ke property. Nah benar ya, username-nya itu. Sekarang kita coba ke root. Kita coba ke root. Oh, di sini sorry. Kita coba ke root lagi, terus di sini kita ls. Nah, dia akan sama seperti yang ada di file, ada binbun dan sebagainya. Kita coba ketikkan lagi cd spasi slash run. Lalu pwd. Nah, dia akan menandakan bahwa kita ada di pwd ini ya, ada di pwd run, dan kita cek apa saja file yang ada di directory run. Kita coba perintah ls. Nah, di sini banyak ya. Ada ini namanya. Di sini kita close dulu. Di sini kita close dulu karena kita akan karena kita akan menjelaskan yang ketiga. Kita ke ppt dulu buat menjelaskan. Nah, yang ini. Sini yang ketiganya itu adalah absolute ps relative path. Di sini absolute dan relative itu adalah absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama directory dengan mengawalinya dengan slash ini, dan relative tidak diawali dengan ini. Jadi kalau absolute itu diawalinya dengan slice atau garis miring seperti ini, sedangkan relative itu tidak diawali dengan slice. Kita langsung saja ke Debian lagi. Harusnya tadi jangan di power open ya, tadi harusnya pilihnya yang atas saja supaya tidak lama, tapi tidak apa-apa. Lalu kita sorry ini. Di sini kita enter saja biar cepat. Masukkan ini sandinya. Sering memang agak lama teman-teman. Nah, kita langsung saja pergi ke terminal. Sini kita coba itu dulu ya. Terus dulu kita ada di mana? Sorry, pwd. Oh, kita sudah di on. Clear dulu deh. Clear. Nah, di sini kita ke aktivitas dan cari file ya, di sini. Oh, sebelumnya kita itu dulu deh full screen ya guys. Kok nggak bisa? Oh iya, lupa harus pilih ini ya. Lalu kita ke file atau berkas. Posisikan sorry begini. Ini ya. Lalu di terminal kita ketik ls. Kita lihat apakah sama direktorinya dengan di file aslinya. Kita masuk ke yang ini lagi. Sorry.
Begitu juga di terminalnya kita ketik su, selanjutnya masukkan juga, lalu cd slice. Saya akan mempraktekkan asulup-t terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc dan saya akan masuk ke dalam Apache. Oke, kita klik folder yang ini, yang etc. Bentar, sorry, agak naik. Nah, lalu kita ke Apache. Di sini adanya Apache dulu, kita lihat apakah ada Apache satunya. Ini sih ada ya, tapi nggak tahu. Oh, ini benar. Sorry, agak lama ya ini. Kenapa? Oh, ternyata persyaratan untuk Apache kita harus berada di etc terlebih dahulu. Kita ketik di terminal cd spasi slice etc slice Apache 2. Oke, ini bisa ya, sudah masuk ke dalam Apache dengan melakukan perintah pwd. Nah, sudah berada di Apache etc. Ini memunculkan di mana direktori kita sekarang ya, teman-teman. Saya akan masuk lagi ke dalam root, kita ketikkan cd spasi slice dan kita akan coba masuk ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? Kita ketikkan cd Apache 2. Apakah bisa? Kita lihat. Oke, tidak bisa ya, tapi kalau kita ketikkan dulu cd etc, nah dia cd etc lalu cd Apache 2. Nah, kita tidak membutuhkan slash untuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative van. Di sini kita clear dulu saja. Kita masuk ke yang keempat. Kita clearkan dulu saja. Di sini kita lihat yang yang keempat ya. Yang keempat itu ada special karakter. Ini kita masuk lagi. Scankan lagi. Sini kita sudah clearkan ya tadi. Karena saya akan menjelaskan lambang yang lengkung yang di bawah menandakan ini sedang ada di home directory. Kita itu ya Pak. Kita pwd, kita ada di mana? Oh, kita sedang berada di etc. Kita cd slice home. Oh, nggak ada, sorry. cd slice home lalu pwd. Nah, kita sudah berada di home. Sekarang kita clear. Nah, harus berada di home ya, karena tadi saya belum dikeluarkan. Oke, lalu kita masuk ke dalam su. Saya sudah kita masukkan di sini 220 sorry 9. Oh, sorry. Saya sudah berada di slash home. Kita ketikkan cd slash root. Nah, kalau ini ada melengkungnya kayak gini ya, menandakan kita sedang ada di directory home. Kita ketik pwd. Nah, ini namanya root ya. Nah, ini. Lalu saya akan keluar dari root. Saya akan clear. Dolar ini melambangkan bahwa kita sedang ada di hak user ya. Sorry. Loh, kemana dolarnya? Kok nggak ada? Di sini kita SU saja bahwa hak akses kita adalah hak akses root. Jadi Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Kita akan keluar dari root, kita ketikkan clear lagi. Kita ls. Itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada directory yang sekarang. Saya akan mencoba masuk ke dalam root lagi. Kita su. Su. Lalu kita cd slice.
kita ls. Nah, ini melihat kan seluruh file yang ada di directory yang sekarang ya, yang ini ada bin, boot, dep, dan lain sebagainya. Sekarang kita pwd. Nah, akan muncul ya yang kayak gini. Lalu saya akan coba masuk ke dalam cs etc. Lalu saya akan masuk ke di directory etc lagi. Saya akan coba ls. Terdapat directory apache, kita akan itu ya, terdapat directory apache, kita akan clearkan dulu. Clear. Saya akan masuk ke dalam directory apache. Kita coba cd apache 2. Lalu saya cd size apache 2 cd. Oh, kita belum masuk ke cd etc dulu ya. Lalu cd apache 2, sorry tadi salah. Nah, sini saya akan pwd. Nah, sekarang saya berada di apache 2. Kita cd titik 2. Saya akan masuk ke dalam cd apache 2. Apache 2. Lalu bisa juga kita menggunakan ls seperti ini untuk melihat file direktorinya ya teman-teman. Di sini kita langsung saja ke yang kelima, yaitu di sini yang kelima ada membuat file dengan touch. Kita masuk ke sini lagi saja, kita full screen lagi, lalu kita pwd, kita ls. Kita akan samakan dengan yang ada di file, kita ke sini. Apakah pada di home directory? Nah, sama ya, berarti apa yang di sini ya? Nah, ya di sininya. Ke terminal, di sini kita ls, dan untuk membuat nya kita bisa ketikkan touch 2323. Kita membuat txt ya teman-teman, txt. Oke, dia secara otomatis langsung terbuat. Kita perintah ls dan ada ya 2323 txt. Kita cek juga di file di sini. Lalu kita ke dokumen. Tanpa masuk ke dalam dokumennya, kita akan membuatnya di terminal ya. Kita cek di file juga ya. Terus kita kembali ke terminal. Kita clearkan dulu. Kita coba buat file di yang tadi ya, itu di dokumen, tanpa masuk ke dalam dokumennya. Kita akan membuatnya yaitu di terminal. Kita klik touch dokumen, salah, dokumen slice txt. Sorry, kayak gini ya. Oke, kita coba kembali ke home, cd slice home. Kita clear dulu, lalu kita coba ulang touch dokumen slice txt, dan dia tidak ada bekas juga seperti itu ya. Kenapa ya? Harusnya ada ya teman-teman. Di sini kita touch dokumen, kita only touch dokumen size 3.txt.
tidak ada juga, harusnya tuh ada. Coba kita ketikkan ls document. Harusnya ini tuh ada ya. Kita langsung lanjut saja ke yang ke-6, yaitu perintah ls adventure. Kita langsung ke terminal saja. Kita di terminal, lalu kita wwd. Kita di home directory ya. Nah di sini kita ls. Biasa ya, maka dia akan membuat file yang sudah saya buat. Nah di sini menggunakan perintah ls lain yang lebih bisa kita gunakan untuk melihat detailnya, yaitu dengan perintah ls -a. Nah jadi ini digunakan untuk melihat adaptori tersembunyi. Kita perintah lagi ls -l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file. Kita juga bisa perintah ls -la. Nah kita viewkan dulu sebentar, Nah jadi ini digunakan untuk melihat adaptori tersembunyi. Kita perintah lagi ls -l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file. Kita juga bisa perintah ls -la. Kayak gini. Karena yang ke-6 hanya sedikit, jadi kita lanjut ke yang ke-7. Kita langsung aja ke di terminal ini. Lalu kita ketik ls. Nah di sini kita lihat bahwa hanya ada directory default ya. Di sini saya akan coba membuat directory baru, yaitu dengan perintah f. Kita ketikkan mkdir direct. Lalu kita coba ls lagi. Nah ini directory kita sudah terbuat ya. Lalu kita masuk ke dalam directory-nya. Kita akan masuk ke mkdir-nya. Caranya adalah kita perintah cd /direct dan bisa lihat kita sudah berada di directory mkdir. Nah ini masih kosongnya. Kita coba lagi ls. Gak ada apa-apa. Jadi saya punya metode lain untuk membuat directory di dalam directory. Jadi contohnya seperti ini. Saya akan keluar dulu. Kita coba perintah. Kita keluar dulu ya. Kita langsung aja deh cd clear. Karena sebelumnya kita hanya membuat satu directory ya. Contoh dari directory di dalam directory itu adalah kita perintah misalnya dir 1 slice dir 2 slice dir 3. Contohnya seperti ini. Dir 3. Contohnya seperti ini teman-teman. Tapi saya punya metode metode yang lainnya, yaitu kita perintah mkdir dir 1 mkdir dir 1 slice dir 2 slice dir 3. Ini berarti kita membuat directory 2 di dalam directory 1. Lanjut enter. Kita buat lagi mkdir dir 1 slice dir 2 slice dir 3. Nah ini berarti saya membuat directory 3 di dalam directory 2. Salah. Oh harusnya mkdir dir 1 slice dir 2. Lalu buat lagi mkdir dir 1 dir 2 dir 3. Jadi tidak bisa dilangsungkan gitu ya. Nah jadi ini berarti saya membuat directory 3 di dalam directory 2, lalu directory 2 di dalam directory 1. Nah sekarang kita coba perintah ls
Nah, ada dir 1 ya di sini. Nah, ini. Oke, ya kita masuk ke dir 1. Kita ketikkan cd dir 1. Lalu kita ketik lagi ls. Nah, sekarang kita ada di dir 2. Kita saya masuk lagi, kita ke cd dir 2 lalu ls. Nah, sekarang kita ada di dir 3 ya teman-teman. Dan setelah dir 3 ini tidak ada apa-apa lagi. Kita coba ls. Nah, tidak ada apa-apa lagi teman-teman. Nah, agak ada lanjutannya ya. Sekarang kita kembali ke directory home. Kita ketikkan cd spasi slice home slice core, masukkan usernya. Lalu kita clear. Nah, kita sudah ada di directory home. Teman-teman juga bisa melihat di mana ya, yang mana file directory, yang mana juga yang file biasa, yaitu dengan perintah ls min l. Nah, ini yang awalnya dd ini adalah itu directory biasa, itu yang huruf depannya itu d seperti ini, dd semuanya. Nah, di sini kita lanjut ke yang ke-8. Di sini ke-8 ada apa? Kita lihat. Perintah cp. Kita coba perintah cp ya teman-teman. Kita ke ini lagi. Memang kita di sini bolak-balik. Kita di sini kita langsung buka file saja. Sorry, kita videokan dulu. Nah, kita akan mengkopikan secara cepat. Kita langsung ke terminal. Lalu cp dokumen halo1.txt slice home slice, masukkan user, enter. Jadi kita harus mendefinisikan sumber dan juga tujuannya. Kita perintah lagi mana ya, ini cp source destination. Sekarang saya akan mencoba mengcopy halo 2 juga. Kita perintah cp dokumen slice halo2.txt slice home slice user ya. Nah, dia akan langsung ke copy. Kita lihat di sini. Sorry, harusnya ke sini. Maaf banget mulai. Nah, mana ya? Apa ini? Di sini. Bentar, teman-teman. Nah, ini yang file yang dir 1 tadi, yang dan direct 0 tadi ya teman-teman. Kita di sini akan perintah lagi di terminal. Untuk yang halo 3-nya kita touch documents slice halo 3.txt slice nggak ada slash ya di sini, dan ternyata harus memakai slice. Touch document slice halo 3.txt slice home slice user, seperti itu. Dan kita lihat sini, kita ke sini, kita ke di sini, sorry, masih itu ya, masih apa di sini ya. Nah, itu di dokumennya itu 01 ternyata ada isinya guys. Ini nggak tahu kenapa ya, saya juga. Sudah, kita perintah lagi saja di sini cp documents slice halo 3.txt titik, yang dimana kita akan mengcopy halo 3 ini ke di directory yang sekarang. Lalu kita ls. Sudah tercopy ya halo 3-nya. Nah, di sini kita coba copy semua halo dari halo 1 sampai 3. Caranya adalah kita perintah
cp halo1.txt, halo2.txt, saya tidak tahu ya ini bisa atau enggak, halo3.txt, halo desktop slash. Nah, di sini ada tulisannya tidak ada bekas atau direktory seperti itu. Saya juga heran, harusnya ada ya, karena tadi kan kita sudah membuatnya ya. Kita ls desktop size itu tidak ada juga. Nah, seharusnya tuh semuanya sudah tercopy ya. Nah, teman-teman juga bisa misalnya cp halo2.txt, halo2 sih, halo1 txt, halo2 txt, dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita publikkan dengan cara di copy. Kita perintah cp mana ini, cp titik txt public slash. Dan kenapa tidak tahu ya, ini seperti ini terus. Di sini harusnya semuanya sudah tercopy. Kita coba copy ke directory, kita perintah dia cp min r lalu dir 1 dir 2 home. Kita cek ulang lagi, mungkin harus ada kesalahannya. Nah, kita coba ke sini. Nah, ini PC-nya. Sorry. Nah, di sini tuh harusnya tuh ada dir-diran gitu pokoknya mah ya. Tapi ini nggak tahu kenapa tidak adaan. Apa di sini saya juga nggak tahu dia ada di mana. Harusnya ada. Bahkan harusnya tuh ada di sini kan guys. Di sini cuma kok nggak ada. Dan masuk lagi ke. Kita langsung saja ke yang ke-9 ya guys, karena ininya error. Saya meminta maaf sebesar-besarnya karena ini bukan juga kemauan saya ya, karena tidak ada. Sini kita ke 9, kita perintah mv. Kita ke sini lagi, kita ke view, ke strip dan switch. Dan di sini kita ternyata ke sini lagi dulu. Di sini kita jelaskan apa itu perintah mv. Di sini kita ke sini. Nah, rename person. mp bisa digunakan untuk rename dir slash file. mp juga bisa digunakan untuk memindahkan file, teman-teman. Oke, di sini kita langsung saja praktekkan. Kita ke terminal. Di sini saya akan rename yang halo1 dulu. Kita perintah dulu ini file yang ingin diubah, file yang ingin diubah, nama baru dari file. mv halo 1 txt reply txt. Ini tidak ada terus, saya coba bingung. Tidak ada, langsung saja. Lalu sini kita ketikkan clear. Teman-teman juga bisa menggunakan mv sebagai pemindahan file. Contoh di sini terdapat file dengan nama halo2 dan halo3 harusnya ada. Mungkin saya salah memilih Debian, harusnya yang 12 tapi saya memilih yang 13. Jadi mungkin ada ketidaksamaan dengan yang dicontohkan dari pusatnya. Saya akan membuat file baru pada dokumen. Kita perintah cd dokumen.
slice kita perintah, dan tidak ada berkas katanya ya. Lalu kita touch halo 5.txt, lalu saya keluar, kita cari, saya akan membuat halo 5 ini pindah ke direktori ya. Nah ini kok ada ya, kok yang tadi nggak ada, aku pun nggak tahu teman-teman. Ya sudah, tidak apa-apa, yang penting sini halo 5 nya ada, kita pindahkan halo 5 ini ke direktori, yaitu dengan perintah adalah mv document size halo 5.txt. Nah, coba kita lagi mv document size halo 5.txt titik. Halo 5 sudah di sini itu sudah menghilang ya, kok tidak ada. Gitu. Untuk mengidentifikasinya adalah file yang ingin dipindah, kita tulisnya begini, file yang ingin dipindah, tujuannya kemana, kemana itu ya, tapi ini saya tidak akan menggunakannya. Yaitu di sini kita langsung saja ke yang ke-10 atau yang terakhir, yaitu perintah rm. Kita ke sini jelasin dulu, yaitu rm digunakan untuk menghapus file, lalu rm untuk menghapus direktori bisa menggunakan rm, maksudnya untuk mkdir ya, mungkin typo saya. Jadi kita langsung coba saja ke terminal. Di terminal kita perintah rm .txt rm txt. Kok kayak gitu? Kita lihat di file dia ya, kita coba ls, kita coba ls juga. Dan apa harusnya hal itu hilang ya, halonya hilang seharusnya, tapi tidak tahu karena masih ada, mungkin saya salah mengonfigurasi. Oke, sekarang kita coba hapus direktori dengan perintah rmdir. Oh mungkin itu mkdir kali ya, kita coba mkdir reflect.txt. Nah kan bisa, emang agak kemana ya, CLS. Nah kita sudah berada di reflect ya. Kita coba di sini mkdir direct new, bisa gitu, direct new slice. Coba kita ls. Harusnya hilang, tapi ini baru ada berkas, setelah ada harusnya itu hilang gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita mencoba saya akan coba juga hapus dir 1 dengan perintah rmdir dir 1 mkdir dir 1. Oke, kita tidak bisa ya, karena di dalam dir 1 itu ada dir 2 dan di dalam dir 2 itu ada dir 3, maka itu saya akan menghapus dulu semuanya dengan perintah rmdir dir 1 slash dir 2 slash dir 3. Dan sekarang kita bisa menghapus dir 1 karena yang 2 dan 3 sudah terhapus juga. Kita rm dir 1 slash, dan sudah hilang. Dan di sini sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah acuan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.